Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Siang ini aku mau bersihkan kaca depan rumahku ya teman-teman. Rumahku itu kalau tampak dari depan ya full kaca gitu ya, seperti akuarium. Jadi ini lumayan capek juga sih untuk ngebersihin kacanya. Tapi kalau kacanya udah bersih gitu rasanya tuh indah banget kayak kalau aku lihat dari dalam. View depan rumahku itu adalah 3 pohon cemara gitu. Jadi udah berasa kayak di villa gitu. Tapi kalau kacanya tuh lagi burem ya karena debu dan juga karena noda-noda tangan dari anak-anak ya, itu benar-benar mengganggu banget, mengganggu pemandangan. Jadi ini mumpung mereka lagi tidur, aku mau bersihin dulu kacanya. Sebenarnya kalau noda dari luar sih apa yang cuma debu gitu ya, nggak begitu terlihat sih. Tapi kalau noda yang dari dalam itu kebanyakan dari tangan anak-anak, karena di daerah sekitar kaca itu kan tempat bermainnya anak-anak ya, seperti balkon gitu ya, mereka tuh naik-naik di situ. Jadi tangannya itu kan sering basah atau berminyak atau habis pegang makanan atau apapun nempel kan di kaca, jadi berbekas jadi jemari mereka. Aku bersihkan kaca ini nggak pakai apa-apa ya teman-teman, hanya kain lap yang aku basahi. Ini kain lap apa ya namanya itu, aku sebutnya tuh kanebo gitu, yang biasa buat ngelap-ngelap motornya. Dan itu aku basahin begitu aja, udah langsung aku lap, nggak pakai celing atau sabun cuci piring atau apapun. Karena menurutku dengan lap basah aja itu udah cukup bikin kacaku tuh jadi bersih dan kinclong. Nah di bagian sini juga pintu samping rumahku ini juga kaca ya teman-teman. Jadi ini aku juga mau bersihin sekalian. Enaknya kalau pintu dari kaca seperti ini, itu aku kalau lagi di belakang, kalau lagi di dapur, itu kelihatan ya teman-teman kalau misalnya ada orang yang datang. Karena aku tidak cukup tinggi, jadi untuk membersihkan yang agak tinggi itu aku pakai kursi. Tapi yang bagian atas banget itu yang paling tinggi itu ya teman-teman, itu tidak bisa aku jangkau ya. Jadi ya sudahlah, tidak aku bersihkan ya. Bisa dilihat teman-teman perbedaannya kaca yang paling atas dan dua bagian kaca tengah dan bawah itu. Yang atas tuh buram banget karena sama sekali emang gak pernah dibersihin ya teman-teman. Mungkin setelah ini aku mau coba cari ya tongkat yang bisa membantu bersihin kaca yang tinggi seperti itu. Pasti ada lah ya. Apalagi sekarang kan semua serba online, terus semua serba gampang ya kan. Apalagi kayak aku yang gak pernah kemana-mana itu udah gak ada alasan lagi untuk gak bisa belanja. Karena semua sekarang udah serba mudah. Nah selesai aku bersihin kaca, ternyata hujan turun begitu lebatnya. Nah seperti inilah pemandangan rumahku itu teman-teman, udah kayak di villa ya kan. Oke, sambil menikmati hawa dingin karena musim hujan, aku mau lanjutkan aktivitas yang cukup menghangatkan. Apalagi kalau bukan setrika ya kan, kalau cuacanya dingin kita setrika itu anget, jadi pas lah suhunya. Sebenarnya ini aku udah setrika tadi ya teman-teman, ini tuh setengah perjalanan. Tadi yang awal nggak sempet aku videoin karena kebetulan tadi itu ada bapakku yang duduk di ruang tamu. Aku tadi tuh mau videoin tuh nggak pede aja, ya udah deh nggak aku videoin. Terus sekarang beliaunya udah istirahat, udah tiduran di kamar. Jadi aku lanjutkan setrikanya, terus aku videoin deh. Oh iya teman-teman, aku mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton videoku, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan akan kembali kepada kalian juga. Aku berharap semoga videoku ini bisa menginspirasi ya buat teman-teman, supaya tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Di musim hujan seperti ini ya teman-teman, kita tuh harus menjaga kesehatan kita, menjaga stamina kita dengan makan makanan yang bergizi, dan kalau perlu juga minum vitamin ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah kebetulan anak-anakku ini aku bersyukur sekarang tuh udah pada sehat semua. Kalaupun masih ada sisa-sisa yang batuk itu hanya
udah ringan lah gitu ya, karena hampir 2 minggu yang lalu itu batuk pilek silih berganti ya anak-anakku. Habis si Tama terus ke Una, udah sembuh balik lagi ke Tama, Una kena lagi, habis itu si kakaknya juga. Aduh, bener-bener deh itu yang namanya batuk pilek itu kayak bola pingpong gitu di rumahku ini. Apalagi anakku yang 2 balitaku itu, mereka tuh nggak mau minum obat ya kan, jadi mereka tuh kalau diminum obat itu selalu dimuntahkan. Tapi karena aku akhirnya memaksa gitu kan, si Tama itu akhirnya berhasil, dia mau minum obat. Tapi Una ini yang belum sama sekali nggak bisa minum obat. Tapi aku bersyukur, jadi untuk meringankan gejala batuk pilek mereka itu aku pakai diffuser atau istilah itu humidifier gitu ya, alat yang bisa mengeluarkan uap air gitu dan dicampur dengan essential oil yang khusus untuk batuk dan flu gitu. Hanya itu aja sih pengobatan yang aku lakukan, dan emang cukup lama batuk pileknya itu. Padahal tuh sebenarnya udah sembuh, nggak tahu kenapa, mungkin ketularan temennya di sekolah. Baru sehari masuk gitu ya, besoknya tuh udah demam lagi dan batuk lagi. Nggak tahu deh, kemarin gue bener-bener deh batuk pilek tuh sampai 2 minggu bahkan lebih ya kalau nggak salah tuh. Yang Tama tuh sampai nggak sekolah lebih dari seminggu dia tuh, karena aku berpikir ya udahlah aku sembuhin dulu total biar nggak menyebarkan virus juga ke temen-temennya gitu. Ya udah biarin, masih TK aja kan, masih ketinggalan pelajaran jauh itu, menurut aku udah nggak masalah. Yang penting anaknya sehat dulu. Masa anak-anak masa TK itu kan ya masa bermain lah ya, belajarnya masih nggak terlalu ini banget lah menurut aku. Kalaupun anaknya belum bisa membaca, belum mahir menulis, juga belum bisa berhitung, kalau buat aku pribadi itu nggak masalah. Yang penting anaknya sekolahnya tuh happy, jadi dia merasa punya habit atau kebiasaan sekolah gitu ya. Yang penting berangkat dia yang happy, terus pulang juga happy, di sana juga happy, meskipun belum bisa menulis dengan baik, belum bisa hitung-hitungan, belum paham banget, tapi yang penting mereka tuh happy. Itu aja sih kalau menurut aku. Sementara kalau aku untuk menjaga kesehatan itu, kalau aku boleh sharing ya teman-teman, selain makan yang benar, aku tuh berusaha untuk meluangkan waktu berjemur ya, berjemur sinar matahari pagi sekitar jam 9, jam 10. Pokoknya anak-anak pulang sekolah itu aku ajak mereka main-main depan rumah, di taman gitu. Kan ada matahari tuh di situ. Nah, aku tuh sambil olahraga yang ala-ala yoga gitulah ya, stretching gitu aja. Yang penting badan ini tuh digerakkan, terus juga terkena paparan sinar matahari. Itu kan bagus banget ya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin buat teman-teman juga bisa meniru apa yang aku lakukan ya, karena kita mama nih ya nggak boleh sakit ya kan, kita tuh harus strong. Setelah setrika, ini aku mau lanjut jahit nama anakku dia di seragamnya, karena tinggal satu ini kemarin tuh kelupaan mau dijahit, baru inget sekarang, jadi udah deh aku jahit aja. Aku jahitnya manual aja ya teman-teman, karena aku gak bisa pakai mesin jahit. Sebenarnya sih punya ya mesin jahit kecil itu yang beli online, cuman gak tahu kenapa aku kok gak bisa ya mau operasikannya tuh, kayak gak telaten gitu. Si benangnya tuh kok bolak-balik lepas, jadi bikin emosi. Ya udahlah, akhirnya mesin jahitnya tuh parkir, aku simpan aja di lemari. Jadi ini aku jahitnya manual aja seperti ini. Kalau mau dijahit ke tukang jahit sih bisa aja ya, cuman waktunya tuh nggak ada aja gitu, mau ke sana kok males aja gitu. Ya udahlah, cuman gini doang, aku jahit aja manual, meskipun ya memang hasilnya nggak serapi kalau dijahit sama mesin jahit sama penjahit profesional ya kan. Dulu itu kalau pasang-pasang bed seperti ini ya, waktu aku masih sekolah, itu juga pasti dijahitin sama ibuku sendiri secara manual kayak gini. Dulu itu aku mikirnya kok bisa ya menjahit kayak gitu, gimana ya caranya gitu, kayak terlihat susah gitulah ketika aku zaman-zaman sekolah dulu. Ternyata sekarang aku bisa ya. Jadi itulah the power of emak-emak ya teman-teman. Apa yang waktu kita masih zaman sekolah dulu terlihat susah, tapi ketika kita udah jadi ibu rumah tangga, itu tiba-tiba bisa aja ya. Mungkin karena kepepet ya, terpaksa, dan juga karena
cinta kasih kita yang begitu besar kepada anak-anak kita, jadi semuanya itu kita jadi serba bisa gitu. Setuju gak sih? Dan sekarang aku mau lanjut melipat bajunya Una ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh udah dilipat tapi diberantakin gitu sama Una. Ya gitulah dia tuh hari-hari pokoknya ngeberantakin aja kerjaannya. Dan ini aku simpan bajunya Una itu di kardus ya. Itu kardus bekasnya susu UHT yang Tama yang aku bungkus dengan kertas kado. Terus nanti di situ aku susun berdiri supaya tuh lebih mudah kalau nyari apa-apa. Karena bajunya kan kecil ya, kalau ditumpuk terlalu tinggi itu gampang roboh. Tapi kalau ditumpuk berdiri itu memudahkan. Tapi ya tetap aja emang dia diberantakin. Ya gitulah sehari-hariku ya teman-teman. Kalau punya anak balita itu rumah nggak bisa rapi yang lama gitu ya, pasti akan berantakan lagi, dibersihin lagi, berantakan lagi, dan begitu seterusnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini, sebagian dari aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Semoga videoku ini bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya.